Setiap tahun, lebih dari 36 juta penerbangan komersial mengudara dan jumlahnya terus bertambah. Perjalanan udara bisa membingungkan untuk yang pertama kali naik pesawat, bahkan orang yang sudah biasa terbang pun bisa melakukan kesalahan. Jadi, untuk membantumu, ini jawaban dari pertanyaan yang sering dipikirkan para penumpang pesawat. Apa yang terjadi jika pintu dibuka saat terbang? Selamat tinggal! Bukan, itu hanya adegan film. Jika seseorang berhasil membuka pintu saat penerbangan, ia akan segera terlempar keluar dari pesawat karena tekanan udara mendadak berubah. Hal ini sangat berbahaya bagi pesawat, bahkan berpotensi menyebabkan pesawat pecah berkeping-keping. Untungnya, ini hampir tidak mungkin. Pintu pesawat terbuka ke dalam, sementara tekanan kabin mendorongnya keluar dari dalam. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar membuat pintu tidak mungkin dibuka. Apa aturan untuk alat elektronik? Dahulu, kamu tidak diizinkan menggunakan perangkat elektronik apapun saat terbang. Tapi sekarang tidak lagi. Umumnya, maskapai mengizinkanmu menggunakan perangkat berukuran kecil selama dalam mode pesawat. Laptop harus disimpan saat lepas landas atau mendarat, tetapi tablet, ponsel, dan perangkat dalam genggaman lainnya biasanya diperbolehkan. Tapi ingat, harus tersimpan dengan baik. Bisa di tangan atau sakumu, tapi tidak di pangkuan atau meja lipatmu. Mengapa kursi harus tegak dan meja harus dilipat saat lepas landas dan mendarat? Pesawat merupakan salah satu mode transportasi paling aman. Kecelakaan biasanya terjadi saat lepas landas atau mendarat. Dalam keadaan darurat, hal terakhir yang harus dilakukan adalah tetap berada di kursi. Itulah mengapa perangkat yang besar seperti laptop tidak diizinkan pada saat-saat seperti ini. Ia bisa dengan mudah jatuh dan menimpa orang. Apakah pesawat tua aman? Apa maksudmu anak muda? Kamu mungkin tidak lagi memakai laptop keluaran tahun 1999 dan komputermu tidak bisa secepat suara. Untungnya, pesawat punya umur yang jauh lebih panjang daripada komputer. Ada beberapa pesawat dari awal 1970-an yang kondisinya masih baik. Mereka mungkin tidak mampu mengimbangi kecepatan dan efisiensi bahan bakar, tetapi pesawat tua tidak kalah aman dari yang modern. Dan ini dia fakta bonusnya. Pesawat tertua yang masih resmi beroperasi adalah Boeing KC-135 Stratotanker yang digunakan untuk mengisi bahan bakar di udara sejak tahun 1957. Mengapa pesawat terbang begitu tinggi? Umumnya, pesawat komersial terbang pada ketinggian sekitar 11.000 meter. Secara teknis, mereka tak perlu terbang setinggi itu, tapi ketinggian tadi adalah yang terbaik dalam hal kecepatan dan efisiensi. Semakin tinggi, semakin tipis udara, artinya lebih sedikit hambatan angin, tapi daya angkat menurun. Bagi sebagian besar pesawat komersial, ketinggian jelajah antara 9.100 meter dan 12.000 meter adalah yang terbaik untuk menyeimbangkan keduanya. Mengapa penutup jendela harus terbuka saat mendarat? Mungkin terlihat kurang kerjaan kalau awak kabin repot mengecek apa penutup jendelamu terbuka atau tertutup. Aneh rasanya. Alasan utamanya adalah agar mata penumpang bisa menyesuaikan dengan cahaya dari luar. Sebenarnya, ini soal kecepatan adaptasi. Tetapi dalam keadaan darurat, mereka tidak mau penumpang berhenti terlalu lama di depan pintu evakuasi untuk berkedip-kedip. Di mana awak kabin tidur selama penerbangan jarak jauh? Biasanya di lorong kelas 1 karena sedikit lebih lebar dan lebih nyaman. Tidak, saya bercanda. Kamu tidak mungkin meminta seseorang mengendalikan penerbangan berdurasi 17 jam. Pada sebagian besar penerbangan yang lebih dari 7 atau 8 jam, pilot punya akses ke kursi istirahat yang dirancang khusus di dekat atau di dalam kokpit. Biasanya ada bagian kabin yang disediakan khusus untuk kru pesawat dan kadang terpisah dari area penumpang. Beberapa pesawat yang lebih besar bahkan punya bagian khusus untuk awak pesawat yang ada di atas atau di bawah kabin utama. Pernahkah kamu terbang selama 18 jam? Berapa durasi penerbangan terlama yang pernah kamu alami? Beritahu saya pada kolom komentar di bawah ini ya. Apa arti angka-angka di landasan pacu bandara? Tidak, bukan jumlah kecelakaan per landasan pacu. Pernah melihat angka di ujung landasan? Ini digunakan untuk menunjukkan pilot ke arah mana pesawat menghadap. Misalnya, angka 36 kependekan dari 360 derajat atau arah utara. Selain angka, ada juga huruf R dan L yang menunjukkan di mana letak landasan terdekat, kanan atau kiri. Apa guna lampu warna-warni di sayap pesawat?
Lampu di ujung sayap pesawat disebut lampu posisi atau lampu navigasi dan digunakan pada saat jarak pandang berkurang. Ini membuat pesawat terlihat satu sama lain saat gelap dan dapat memberitahu pilot arah perjalanan sebuah pesawat. Lampu merah menandai ujung sayap kiri, sementara lampu hijau ada di kanan. Lampu ketiga berwarna putih dan terdapat di atau dekat ekor. Apa yang membuat jejak pesawat berwarna putih tertinggal di langit? Jejak kondensasi sering disalahartikan sebagai asap knalpot, tetapi mereka hanyalah uap air. Selama penerbangan, uap air di udara terkumpul di dalam mesin sebelum dibuang melalui knalpot. Udara basah dan panas yang keluar dari mesin bercampur dengan udara kering dan beku pada ketinggian tertentu. Inilah yang menghasilkan garis uap yang panjang dan tipis. Kelembaban menentukan kapan jejak kondensasi terbentuk dan berapa lama mereka bisa terlihat. Apa artinya ketika kru minta time out? Apakah ia cedera dan harus duduk di bangku cadangan? Tidak. Menurut aturan, pilot tidak boleh bertugas lebih dari 14 jam. Dan mereka seharusnya tidak mengendalikan pesawat selama lebih dari 9 jam. Time out artinya kru tersebut telah bekerja melewati jam kerja maksimum. Kaitannya dengan masalah keamanan, jadi harus diperhatikan dengan sangat serius. Untungnya, sebagian besar maskapai berhati-hati dalam mengatur jadwal shift kru pesawat berdasarkan aturan ini. Apa yang terjadi pada barang yang disita oleh petugas keamanan sebelum boarding? Hei, mau melihat apa yang ada di garasi saya? Bukan begitu. Jika kamu membawa benda yang dilarang, pihak keamanan biasanya akan menyarankan untuk meninggalkannya di mobilmu. Sebagian besar bandara juga akan memberikanmu pilihan untuk memasukkannya ke dalam bagasi. Jika kamu terburu-buru, kamu bisa meminta mereka untuk menyimpannya di tempat barang hilang sampai kamu kembali, tetapi hati-hati, karena kadang sulit untuk mendapatkannya kembali. Dan sebelum kita pergi, ini dia satu lagi fakta bonus. Salah satu barang yang paling sering tertinggal di bandara adalah laptop, karena laptop harus dikeluarkan dari tasnya untuk diperiksa, dan penumpang sering lupa dengan laptopnya dan pergi begitu saja. Bandara Internasional Denver pernah mengumpulkan 95 laptop hanya dalam 1 bulan. Wow! Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.